Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Lijan Oktaviana. Buat kalian yang pertama kali ketemu sama aku dan baru pertama kali bergabung di channel YouTube aku, hai semuanya, salam kenal dan selamat bergabung. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang perskincarean ya. Ini aku bakal ngerekomendasi ke kalian, nge-spill lagi tentang sunscreen yang di bawah 50.000 dan cocok banget untuk kalian yang masih pelajar atau mahasiswi. Yang jelas harga yang murah tapi tidak murahan dengan kualitas yang oke. Mau tahu rekomendasi sunscreen apa aja yang bakal aku bahas di video kali ini? Pantengin terus videonya, jangan lupa kalian untuk subscribe, like, and comment. Yang pertama itu yang bakal aku rekomendasiin sunscreennya dari Emina Sun Battle Protection SPF 30 PA+++. Ukurannya itu 23 mili. Nah, ada dua macam ya. Di sini aku beli yang 23 mili dan ada yang 60 mili. Tapi harganya juga nggak jauh berbeda sih menurutku. Kalau misalkan kalian pengen yang mudah dibawa kayak travel size kayak gitu, ini cocok banget buat kalian dan pengen nyoba dulu deh sunscreen dari Emina. Kalian cobanya yang travel size kayak gini yang ukurannya 23 mili. Dia itu udah BPOM ya, ada di kemasan di sini. Untuk expire date-nya itu dia cukup lama, 2024, dan harganya juga cukup worth it, cuman 13.900-an. Nah, di bawah 50.000 kan. Nah, seperti ini. Ini Eminanya tuh nggak bikin white cast di muka ya. Bentuknya dia itu gel seperti ini. Menurutku harus agak ini ya, dikeringin agak lama, 5-10 menit. Harus dikipas-kipas dulu. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai premier atau ditumpuk dengan yang lainnya, tuh agak lama. Di blendnya tuh saya emang agak lama. Biar nyerap ke muka. Ini terdapat wangi sih, wewangian yang cukup mencolok menurutku. Tapi ini tuh enak dipakai, jadi nggak bikin muka kita tuh kering atau nggak bikin muka kita tuh white cast gitu ya. Agak lengket juga sih menurutku. Tapi ini salah satu best seller menurutku untuk pelajar atau mahasiswa ya. Karena aku juga waktu zaman kuliah pakai Emina kok yang ini. Aplikasian ke mukanya agak dikipas-kipas gitu, jadi nggak cocok buat orang yang lagi buru-buru yang pengen pakai satu. Menurutku kalau misalkan pakai ke daerah mata itu agak perih ya, jadi hati-hati aja pakai sunscreen yang ada wewangian seperti ini. Ini salah satu rekomendasi yang pertama dari aku. Di kemasannya sebenarnya udah ganti ya. Dulu sih aku waktu pakai yang nanti deh aku bakal cantumin di sini kemasan yang lama kayak gimana, karena ini kemasan yang baru sih. Menurut kemasan yang baru dari Eminanya sendiri. SPF-nya sih menurutku udah lumayan ya. Ini udah lumayan tinggi, 30, oke lah, normal segini. Nah, Emina Sun Battle Protection SPF 30 PA++ ini teksturnya itu menurutku agak ringan juga ya. Melindungi dari paparan sinar matahari, diperkaya dengan aloe vera yang memberikan kesegaran kulit, jadi nyaman banget buat digunakan untuk sehari-hari. Sunscreen yang kedua yang bakal aku rekomendasiin yaitu dari Garnier. Kalian juga familiar banget kan yang namanya Garnier, itu udah terdapat di mana-mana kayak Indomaret, Alfamart, market lainnya. Yang aku beli yang matte dan SPF-nya juga cukup tinggi, sekitar 50 PA+++. Ukurannya di sini aku beli yang 15 mili karena Garnier itu setahu aku nggak ada yang gede, atau emang ada aku lupa. Cuman emang aku dari dulu pernah pakainya yang kecil-kecil imut-imut kayak gini. Jadi cocok banget buat kalian yang mau travel size atau mau coba-coba dulu. Dari harganya juga dia agak mahal dari Emina, yaitu sekitar 27.500-an. Aku bakal tunjukin gimana. Wah, ini sih
white cast banget ya menurut aku. Pakai Garnier ini berarti jangan banyak-banyak pakainya. Tuh. Wah, ini putih banget sih menurutku. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi Garnier ini emang menurutku salah satu sunscreen yang white cast ya. Muka aku aja yang termasuk tone-nya agak netral, maksudnya nggak gelap banget gitu, agak terangan dikit, itu emang masih kelihatan white cast. Jadi kalau misalkan pakai Garniernya, menurutku jangan banyak-banyak sih. Pengaplikasiannya juga harus benar-benar rata. Kalau misalkan nggak rata itu kelihatan banget belangnya ya. Finishingnya juga dia itu matte, untuk cocok banget buat kalian yang mukanya agak berminyak. Kalau misalkan kulitnya itu kering, kayaknya harus di pengaplikasian itu harus pakai moisturizer dulu. Jadi harus mukanya itu dilembabin dulu kalau mau pakai si Garnier. Untuk kulit yang tone up-nya agak gelap, itu kayaknya harus mikir-mikir lagi, dan tapi cobain aja dulu deh. Kayaknya harus pikir-pikir dulu karena pasti bakal white cast atau jadi warnanya itu keabu-abuan. Biasanya kayak gitu sih. Ini juga ini ada wangi-wangian sama kayak tadi Emina ya, ada wangi-wangian, wangi-wangi kayak citrus kayak gitu. Jadi kalau pakai ke daerah mata itu agak perih ya menurutku. Ini salah satu rekomendasi sunscreen yang oke, yang di bawah 50.000. Untuk expire date-nya itu dia juga cukup lama ya, sekitar 2024. SPF-nya sendiri dia lumayan oke, lumayan gede juga, SPF-nya 50 PA++. Itu salah satu rekomendasi yang kedua aku, yaitu Garnier. Siapa di sini kalian yang sudah pengalamannya pakai Garnier? Tulis di bawah. Untuk yang ketiga itu ada dari Pond's, juga salah satu sunscreen yang aku rekomendasiin yang di bawah 50.000. Dia itu harganya cukup worth it juga, seharga 27.900 dengan ukuran 20 gram. Hampir mirip sih dengan ukuran Garnier tadi, juga harganya juga lumayan gak beda jauh. SPF-nya juga lumayan cukup oke, di 30 PA++. Dan terdapat BPOM pada kemasannya ya, di sini, di belakang sini. Oh, ini juga ada, atau di kemasan di kardusnya. Expire date-nya juga dia cukup lama, sekitar 2023. Biasanya kalau misalkan untuk skincare-an atau makeup kit itu emang cukup lama sih. Biasanya 2-3 tahunan lah. Wah, ini juga sama sih, gak beda jauh sama Garnier. Cuman menurutku Garnier lebih parah white cast-nya dibandingin Pond's-nya. Wangi sih, ada wangian. Rata-rata sih tadi aku dari mulai pembahasan yang pertama sampai yang ketiga ada wangiannya ya. Wangi juga emang agak mencolok, tapi lebih mencolok tadi sih Garnier. Itu mencolok banget. Wanginya wangi citrus kayak gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Dia juga hasilnya agak matte gitu ya, sama kayak Garnier. Agak harus di blend agak lama gitu. Dan soalnya biar merata ke muka kulit. Kalau misalkan nggak di blend bener-bener itu, yang kulitnya agak gelap, biasanya yang ditakutkan tuh jadi warnanya tuh abu-abu gitu loh, gak sesuai dengan kulit muka kalian. Nah, ini juga cocok buat muka kulit yang emang kayaknya tone up-nya agak terang dan mukanya agak berminyak. Soalnya kalau misalkan untuk mukanya yang kering, ini kan finishingnya tuh matte, jadi karakteristik dari finishing matte itu wajahnya tuh bebas kilap gitu. Kalau di matte itu aku juga pernah mukanya lagi kering, benar-benar kering, cuacanya tuh nggak mendukung, lagi benar-benar kering, itu malah ke mukanya nggak enak sih menurutku. Nggak jadi apa ya, jadi nggak ngeblend dengan benar gitu loh, harus pakai moisturizer dulu. SPF 30 PA++ di sini fungsinya itu untuk perlindungan ekstra
terhadap bahaya sinar UVA. Rata-rata sih kalau misalkan emang sunscreen kan fungsinya melindungi dari sinar UVA atau UVB ya. Tergantung dari ingredients, ada yang komplit atau ada yang enggak. Next produk yang bakal aku rekomendasi sunscreennya itu dari Madame G. SPF-nya di sini dia juga sama, agak gede juga, 30 PA++. Oh ya, di sini with calendula ya. Ini menurutku baru sih aku sunscreen yang ada kandungan seperti calendula ini. Terdapat BPOM di kemasannya ya di sini. Tuh ada. Expire date-nya itu sekitar 2025. Madame G Protect Me SPF 30 PA++ ini adalah sunscreen baru yang diformulasikan dengan ekstra kalendula untuk membantu kulit terlihat halus, bercahaya dan segar, masuk kulit yang kusam, garis halus-halus kering, serta warna dan tekstur kulit yang tidak merata. Ukurannya itu dia 60 ml ya. Harga cukup oke, dia hanya 30.000. Menurutku worth it banget ya. Si Madame G juga enak sih menurutku. Halus banget. Aku tuh kaget banget ketika diaplikasikan ke ini ya, tangan. Dia itu emang seperti white cast gini. Tapi ketika diaplikasikan ke muka, kalau yang Madame G ini tidak begitu white cast, malahan kayak apa ya, sunscreen yang seperti gel yang langsung nyerap ke dalam muka kulit. Dan ini juga lembut banget sih ketika dipakai ke kulit muka kalian. Ini menurutku cocok buat kulit yang memang kering atau yang normal ya, bahkan yang berminyak. Hampir nggak kecium ada wewangiannya gitu. Pas dipakai ke daerah mata, aku nggak begitu perih banget kayak yang sebelum-sebelumnya. Ini finishingnya juga menurutku nggak matte kayak yang Garnier atau Pond's ya. Kan di sini juga terdapat calendula, jadi memang kayaknya dari calendulanya juga di sini karakteristik yang memang dia itu halus buat muka kulit kalian. Madame G ini cocok untuk muka kulit kalian yang memang agak tone up-nya tuh agak gelap ya. Jadi nggak perlu khawatir buat kalian yang muka kulitnya yang agak gelap itu bakalan white cast pakai Madame G. Itu aku terjamin deh itu nggak bakal white cast di muka kalian, nggak bakal bikin mukanya abu-abu. Kalau misalkan kalian tone up-nya agak gelap nih, pengen yang apa ya, yang warnanya tuh seperti kayak finishingnya itu matte kayak tadi Garnier atau Pond's, itu juga sebenarnya bisa, tapi pengaplikasiannya itu menurutku harus agak lama ya, agak di blendnya tuh agak lama, jadi biar nggak tumpang tindih antara yang sunscreen dengan muka kulit kita gitu. Yang terakhir itu ada dari Wardah SPF 30 PA++ dengan ukuran 40 ml. Expire date-nya itu juga cukup lama, yaitu 2025. Untuk harganya sendiri dia juga di bawah 50.000 ya, sekitar 24.500. Kita coba. Kalau untuk Wardah ini kan judulnya juga gel ya, mestinya sunscreen dari Wardah ini nggak bakal white cast. Di muka aku nggak begitu white cast. Yang bikin white cast tuh yang tadi Pond's sama Garnier. Itu emang harus hati-hati banget kalau mau pakai yang dua produk itu. Kalau untuk Wardah ini juga sama kayak semacam Madame G, hampir nggak ada wangiannya, tapi emang ada sedikit wangiannya. Dan dia juga nggak perih sih ke daerah mata. Ini juga gel, nggak bikin kulit kita kering kayak yang tadi, kayak yang matte. Cocok untuk jenis kulit yang memang normal, kering, atau berminyak juga. Nah, gimana rekomendasi sunscreen yang tadi aku bahas di video kali ini? Buat kalian para pelajar atau mahasiswa yang masih yang mencari sunscreen di bawah 50.000, tergantung kalian
pilih lagi jadi sunscreen yang cocok di muka kalian. Misalkan kayak kulit kalian kering atau kulit kalian berminyak, bahkan kulit kalian yang memang termasuk tone up-nya itu agak gelap atau memang terang ya. Karena itu juga salah satu mempengaruhi. Takutnya yang dikhawatirkan kalau misalkan tone up kalian yang agak gelap lalu pakai yang tadi Garnier dan Pond's yang memang dia itu sunscreen yang tipikalnya white cast, takutnya yang dikhawatirkan ke muka kalian menjadi abu-abu, jadi kelihatannya kurang bagus ya gitu. So itu aja video yang dibahas kali ini. Kalau kalian ada pengalaman yang bagus tentang sunscreen, khususnya itu di bawah 50.000 untuk kantong mahasiswi atau masih pelajar, kalian bisa komen di bawah. Semoga videonya bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian terus pantengin video-video terbaru aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.